Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, dua sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka saling bertukar pandang dan tertawa. "Nih, saya dapat 5 potong," ucap Soyan. "Saya mendapatkan 6 potong inti energi." "Soyan Gege, saya telah menang lagi kali ini," ucap tertawa Sun-er. Soyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan badan energi ini berada di kelas Dozun bintang 2, berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Jika ada lagi, dia kemungkinan harus menggunakan skill Do. "Serap inti energi terlebih dahulu. Aku akan berjaga-jaga," ucap Sun-er. Soyan mengambil inti energi di tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia sangat tertekan untuk meningkatkan kekuatannya. Karenanya dia tidak mengucapkan penolakan yang sia-sia. Dia menerima inti energi dan dengan cepat duduk. Metode Ki-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi. Itu tampak seperti kabut tebal yang membungkus Soyan dan mengalir ke tubuhnya. Sun-er tersenyum saat melihat Soyan menyerap energinya. Dia dengan lembut duduk di samping Soyan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini mereka berdua terus berjalan melalui tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan berubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup kaya. Tetapi mereka merasa agak menyesal karena tubuh energinya tidak terlalu kuat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk dilatih. Namun seseorang harus menanggung kebosanan yang berkali-kali lebih bosan daripada dunia luar. Untungnya Soyan dan Sun-er menemani satu sama lain. Walau hari-hari mungkin tampak membosankan, tetapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan inti energi Soyan tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Sun-er merenggangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Soyan menyelesaikan penyerapannya. Dan nada suaranya mengandung kemalasan yang menggoda. "Bagaimana Soyan Gege?" tanya Sun-er. "Sudah ada peningkatan. Namun saya masih jauh dari tingkat bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan beberapa inti energi tingkat tinggi," ucap Soyan. "Hahaha, kita sudah mendekati bagian tengah dari tingkat pertama. Tubuh energi mulai sekarang secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu tubuh energi dengan kekuatan Dozun bintang 6 atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untukmu," ucap Sun-er. "Seberapa jauh ke tingkat kedua?" tanya Soyan. "Seharusnya butuh 1 bulan atau lebih. Makam surgawi memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih sempit. Namun bahayanya juga akan meningkat," ucap Sun-er. "Masih ada 1 bulan lagi ya? Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang itu sekarang," ucap Soyan. Mereka yang bisa memasuki makam surgawi semuanya adalah individu yang sangat kuat di dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik, kecuali mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat. Tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Terlebih lagi keberadaan yang telah mencapai level itu akan jarang ditemukan di level pertama, ucap Sun-er. "Ayo pergi," ucap Soyan. Soyan dengan cepat menuju ke bagian terdalam makam surgawi. Sun-er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Meskipun dunia ini membosankan,
Setiap tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat ketika dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi dengan kabut energi yang padat. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan merasakan tubuh mereka berat. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang untuk waktu yang singkat. Di bawah situasi semacam ini, tampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih cepat. Pada saat ini Soyan dan Sun-er menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Soyan bertanya dengan suara yang sedikit terkejut setelah melihat dinding cahaya energi. "Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua?" tanya Soyan. "Soyan Gege, kamu saat ini berada di puncak bintang kelima dan akan segera menembus ke level bintang 6. Saya sarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki pintu tingkat kedua. Jika tidak, doki di dalam tubuh Anda tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi tingkat kedua lebih berbahaya dari yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang naik level di sana," ucap Sun-er. "Kalau begitu, aku harus memintamu untuk menjagaku lagi," ucap Soyan. Sun-er tersenyum dan mengangguk. Soyan menyapu mata ke sekelilingnya. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu dia dengan cepat duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan sekelompok doki mulai menyebar secara bertahap dari tubuhnya. Setelah Soyan menutup matanya dan mencoba menerobos, jari kaki Sun-er menekan tanah. Tubuhnya melayang ke sebuah batu besar dari jarak tertentu. Matanya terpejam dan aktivitas dalam radius 1000 kaki ditangkap di dalam hatinya. Setelah keheningan keduanya, tanah sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Keheningan yang mati ini berlanjut selama sekitar 2 jam. Tiba-tiba angin gelap dan dingin menerpa. Sun-er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya ketika angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat ke langit di utara. Dia berbicara dengan suara yang acuh tak acuh. "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini?" ucap Sun-er. "Hahaha, kamu layak memiliki garis keturunan ilahi dari klanku. Persepsi seperti itu memang terpuji," ucap Hunya. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara terdengar. Segera 2 sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan padat perlahan menyebar dari mereka. 2 sosok berjubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Setelah itu mereka perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari Sun-er. "Hunya, kamu benar-benar berani," ucap Sun-er. "Hahaha, apa yang harus ditakuti? Status Anda tidak menimbulkan penghalang sedikit pun bagi saya. Sebenarnya saya benar-benar ingin tahu kegemparan seperti apa yang akan terjadi di dalam klanku jika seseorang dengan garis keturunan dewa mengalami kecelakaan," ucap Hunya. "Dengan keahlianmu," ucap Sun-er, "aku tahu akan sulit untuk berurusan denganmu. Oleh karena itu targetku kali ini bukanlah kamu, tetapi dia. Sebenarnya 1 bulan yang lalu aku merasakan kalian berdua melalui mata spiritualku. Namun saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya kesempatan seperti ini akhirnya tiba," ucap Hunya. "Kamu bisa datang dan mencoba," ucap Sun-er. "Sesuai keinginanmu. Hunli, serang bersama dan bunuh dia," ucap Hunya. Orang berjubah hitam di samping Hunya mengangguk ketika dia mendengar perintah ini. Dia melepas dopeng di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun-er dari jarak yang cukup dekat. "Sepertinya Nona Sun-er pernah mendengar tentang Hunli kan? Hahaha, cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama perkelahian tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun tahun-tahun ini. Tentu saja luka di tubuhnya itu dianugerahkan oleh orang-orang itu. Aku sadar bahwa kekuatanmu sangat hebat. Namun saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir 2 dozen bintang 8, ucap Hunya. Sun-er tidak menunjukkan sedikit pun emosi yang tidak biasa karena kata-kata Hunya.
Dia perlahan berdiri dari batu besar. Api emas berlama-lama di matanya. Pria bernama Hunli itu menghentakkan kakinya ke tanah saat mata Sun-er dipenuhi dengan nyala api keemasan. Tubuhnya muncul di depan Sun-er dengan kecepatan seperti kilat. Mata Sun-er menjadi dingin saat Hunli menyerang. Tangannya menembus ruang kosong. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan batu-batu besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hunli terhuyung 2 langkah ke belakang. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, Hunli tidak marah. Senyum abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya berkelebat dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area. Menghadapi serangan ganas Hunli, kaki Sun-er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius. Dia dengan mudah menghindari angin telapak tangan yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah mengenai tubuh Hunli, dia akan gemetar hebat. Sun-er sekali lagi memaksa Hunli kembali dengan telapak tangannya. Tiba-tiba Sun-er mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam pekat yang berisi aura pembunuh gelap ditembakkan dari dan bertabrakan dengan cambuk api. Kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indramu setajam ini, ucap Hunya. Sosok Hunya muncul di ujung rantai hitam pekat. Dia dengan dingin tertawa sambil melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar. Naga ini disertai dengan auman naga yang memekakkan telinga. Itu merobek udara dan dengan kejam menyerang Sun-er. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang mungkin menemukan bahwa naga hitam pekat itu dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam dipancarkan dari banyak pekikan menyedihkan. Trik kotor, ucap Sun-er. Mata Sun-er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam pekat itu mengalir deras. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat ganas tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia menyadari bahwa Hunli telah menyerang lagi. Sun-er akhirnya mengernyitkan alisnya ketika berhadapan dengan 2 ahli Dozun bintang 8. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya melayang ke udara. Setelah itu segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Suhu yang menakutkan mengubah naga jiwa menjadi hancur. Sebuah erangan terendam dipancarkan dari tenggorokan Hunli ketika angin menyapu. Kakinya terhuyung-huyung ke belakang melalui udara kosong. Wajahnya mulai menunjukkan kepucatan samar melihat keganasan Sun-er. Hunya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan alamku hidup-hidup, ucap Sun-er. Hahaha, Nona Sun-er tidak perlu khawatir, ucap Hunya. Hunya berbisik pada Hunli dan dia berkata, kita tidak akan bisa membunuh Sun-er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Souyan, ucap Hunya. Setelah mengalami pertukaran ini, Hunya telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Sun-er. Dia mengerti bahwa jika dia dan Hunli bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun-er, tetapi mereka tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara cepat. Namun Souyan saat ini dalam keadaan di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Souyan hanya menjadi Dozun bintang 6, Hunya yang telah menyaksikan pertempuran antara Souyan dan Guyou saat ini mengerti bahwa kekuatan bertarung Souyan jauh melebihi kekuatan permukaannya. Hunli, pergi dan bunuh Souyan. Aku akan menghentikannya, ucap Hunya. Ekspresi Sun-er akhirnya berubah ketika dia mendengar suara Hunya. Sosoknya yang cantik melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Souyan. Namun dia belum pergi jauh ketika angin bersiul meletus di belakangnya. Sun-er menoleh untuk melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Dozun.
Ketika sejumlah dari rantai-rantai ini berkumpul, bahkan Sun-er tidak dapat bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Hunya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu, teriak Sun-er. Sun-er hanya bisa membalikkan tubuhnya saat menghadapi serangan ganas Hunya. Api emas tersapu dan rantai itu hancur di tengah beberapa suara dentang. Wanita ini kekuatan yang sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya, ucap dalam hati Hunya. Hunli dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Soyan sedang berlatih saat ini. Tindakan Hunli juga ditemukan oleh Sun-er. Aura pembunuh yang padat melonjak dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak emas mengandung energi yang sangat menakutkan tiba-tiba melesat keluar. Itu tanpa ampun menembak Hunli. Namun Hunli tanpa ekspresi saat menghadapi serangan ganas Sun-er. Tinjunya yang tertutup kabut dingin yang tebal menghantam kepala Soyan tanpa ragu-ragu. Bahkan wajah Sun-er tiba-tiba menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini. Ketika kegilaan ini muncul dari dalam mata Sun-er, Soyan yang duduk di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya menghantam Hunli yang berada dalam jarak dekat. Teknik telapak tangan penciptaan surga agung, ucap Soyan. Saat telapak tangan dilempar keluar, bola cahaya hitam gelap yang mengerikan mulai mengembang. Pada saat ini mata Hunli yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bola cahaya hitam gelap itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Soyan. Dalam sekejap mata tanpa ampun bertabrakan dengan Hunli yang berada di dekat. Ekspresi terkejut melintas di mata Hunya saat dia melihat lubang hitam membesar dengan cepat di matanya. Mengingat kekuatan Soyan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hunli setelah bangun tidur. Namun Hunya tidak menyangka orang ini tanpa ragu melepaskan skill Do yang kuat saat dia membuka matanya. Ketika lubang hitam melakukan kontak dengan tubuh Hunli, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam pekat. Namun itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zeishing. Jelas kekuatan Hunli jauh melebihi hantu tua Zeishing. Mata Soyan menjadi dingin ketika dia merasakan bola cahaya menemui beberapa perlawanan. Daoki mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam gelap. Setelah masuknya Daoki, lengan baju Hunli hancur dengan suara robekan. Tetesan darah kental merembes dari lengannya. Ekspresi Hunli berubah ketika dia merasakan kekuatan sobek menakutkan. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan. Sebuah kebrutalan melintas di mata Hunli ketika pikiran ini muncul di hatinya. Kabut hitam pekat terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan tajam yang menyedihkan. Energi yang menakutkan meledak pada saat ini dan dengan paksa menghentikan kecepatan di mana cahaya hitam itu dikeluarkan. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hunli dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun, ucap Soyan. Ekspresi muram melintas di mata Soyan ketika dia melihat bahwa orang ini memblokir telapak tangan penciptaan surga agung. Telapak tangan Soyan menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Setelah telapak tangan Soyan menghantam ke bawah, bola cahaya hitam yang telah diblokir oleh ledakan jiwa memancarkan ledakan sebelum terus berkembang. Itu menyusul Hunya yang mundur dengan cepat dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya dengan kejam bertabrakan dengan tubuhnya. Darah dan Daoki di dalam tubuh Hunli bergejolak setelah menderita serangan ganas ini. Organ-organnya tampak terguncang hingga posisinya tergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu sudah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu, ucap Soyan. Sun-er dikejutkan oleh adegan yang terjadi dalam sepersekian detik. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Soyan baik-baik saja.
Matanya yang cantik melirik Hunli yang telah terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Segera dia menambahkan dengan jabatan tangannya. Tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu tanpa ampun bergegas menuju kepala Hunli. Hunli benar-benar kelelahan apalagi tubuhnya ada di udara. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu dia hanya bisa menyaksikan saat tombak emas dengan kejam menembak ke arah kepalanya. Ketika tombak emas hendak mengenai kepala Hunli, tiba-tiba angin bertiup mendorong tubuh Hunli. Dengan dorongan dari kekuatan Hunya ini, tubuh Hunli bergeser sedikit namun yang terkena akhirnya bagian bahunya. Tombak emas dengan kejam menembak ke bahu Hunli. Kekuatannya yang menakutkan menembus bahunya. Tubuh Hunli terbang karena tombaknya yang panjang. Itu dengan keras dipaku ke tanah. Kesuraman melintas di wajah Hunya ketika dia melihat tubuh Hunli yang berlumuran darah. Luka seukuran lutut yang memperlihatkan tulang Hunli muncul di bahunya. Tangan Hunya digunakan sebagai pisau saat dia dengan keras menebasnya. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hunli. Tempat itu telah sepenuhnya terkikis oleh nyala api emas. Hunli secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia tidak memotongnya. Namun Hunli cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat suara apapun ketika Hunya dengan paksa memotong lengannya. Soyan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan diselesaikan dengan mudah, ucap Hunya. Hunya meraih Hunli yang hampir tidak punya nafas tersisa. Dia menatap Soyan dan Sun-er dengan kejam saat dia berbicara dengan suara yang padat. Kau ingin pergi? Ucap Sun-er. Sun-er dengan dingin tertawa ketika dia melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hunya. Tak terhitung jumlah tubuh spiritual yang tampak ganas melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun-er. Namun mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih berada 100 kaki darinya. Jumlah jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan diri sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun-er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam pekat. Namun Hunya dan Hunli tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat untuk melarikan diri, ucap Sun-er. Sun-er merajut alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar melintas di luar tempat itu setelah itu mereka memasuki tirai. Keduanya jelas adalah Hunya dan Hunli. Sun-er buru-buru menatap Soyan setelah menarik matanya hanya untuk melihat bahwa wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas dan bertanya, Soyan Gege, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Sun-er. Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Doki di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan keterampilan Dou kelas Tian telah menghasilkan serangan balasan. Saya akan baik-baik saja setelah saya pulih untuk sementara waktu, ucap Soyan. Kami hampir jatuh karena tipuan mereka berdua. Kita harus mengambil nyawa mereka saat kita bertemu dengan mereka lagi, ucap Sun-er. Soyan mengangguk. Niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun lebih awal kali ini dan menggunakan skill Dou kelas Tian, serangan menyelinap itu akan berhasil membunuhnya. Kita harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa, ucap Soyan. Soyan Gege, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hunli terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hunya jika kita bertemu lagi, ucap Sun-er. Soyan secara alami tidak akan menyia-nyiakan mengalahkan anjing yang sudah tenggelam. Terlebih lagi anjing yang tenggelam ini adalah bajingan. Soyan memejamkan matanya setelah mengucapkan kata-kata itu. Napasnya stabil dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Soyan memasuki kondisi latihannya, Sun-er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya,
Dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Soyan. Wajahnya sedingin es saat Doki yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan indranya akan menderita serangan seperti badai liar. Pelatihan Soyan berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu dia perlahan membuka matanya. Gelombang Doki berfluktuasi di matanya seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Aura Soyan saat ini tidak diragukan lagi telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. 6 bintang Douzun, ucap gembira Soyan. Soyan tersenyum saat merasakan Doki yang seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan lonjakan kekuatannya dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari 4 bulan pelatihan yang bagus. Namun saya bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terobosan ke bintang 7? Ucap Soyan. Soyan mengerti bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa. Namun menjadi lebih sulit untuk menaikkan level seseorang pada tahap selanjutnya dari kelas Douzun. Soyan Gege, selamat ya, ucap Sun-er. Ini hanya bintang ke-6. Masih ada celah saat aku dibandingkan dengan Guyao dan Hunya itu, ucap Soyan. Mereka berlatih lebih lama darimu. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda di usia Anda. Selain itu, kedua klan mereka memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dirawat adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika Soyan Gege dilatih seperti itu sejak dulu, kamu mungkin sudah mencapai kelas Douseng sekarang, ucap Sun-er. Soyan tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya tingkat kedua makam surgawi," ucap Soyan. Soyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai. Sun-er yang ada di belakangnya tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Tekanan energi yang luar biasa kuat memancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Soyan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Tekanan energi ini sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu saat melewati lapisan cahaya ini, ucap Soyan. Iya, siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Douzun tidak akan bisa masuk. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka sampai mati bahkan jika mereka bisa masuk, ucap Sun-er. Hanya pintu masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Douzun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak memerlukan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Ucap Soyan. Kasusnya kurang lebih seperti itu. Tekanan energi ini mungkin kuat, tetapi mengingat kekuatan Soyan Gege, Anda seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah, ucap Sun-er. Ayo masuk, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.